بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua di dunia ini orang berusaha, ingin kesuksesan, ingin kemuliaan, ingin kebahagiaan, ingin keselamatan. Dan orang-orang yang usaha keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan ini ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu golongan para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah. Dan ini terus bersambung-sambung sampai nanti hari kiamat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengikuti para nabi, para rasul, orang-orang kafir, atau orang-orang yang ikut-ikutan orang-orang kafir. Dan ini juga terus bersambung-sambung sampai menjelang kiamat nanti. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka usaha kesuksesan, kemuliaan dengan satu prinsip saja, bahwa kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan hanya bila manusia ini dapat ridho Allah. Karena dunia ini milik Allah, maka manusia yang akan sukses di dunia ini adalah orang yang dapat ridho Allah. Setelah dunia pun, akhirat pun milik Allah, maka orang-orang yang akan sukses di akhirat juga hanya orang yang dapat ridho Allah.
Dan ridho Allah ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan satu cara saja, yaitu perbaikan iman dan perbaikan amal. Orang-orang yang tidak mengikuti para nabi, para rasul alaihi wassalam, mereka usaha kebahagiaan, usaha kesuksesan dengan macam-macam cara. Yang prinsipnya adalah dengan kebendaan. Mereka ingin sukses dengan harta benda, ingin sukses dengan kekayaan, ingin sukses dengan teknologi, ingin sukses dengan kekuasaan, kerajaan, politik, dan sebagainya. Nah, oleh karena Allah SWT, orang-orang seperti ini akhirnya pasti kecewa. Orang ini kamu bayangkan saja, hartanya banyak, kekuasaannya besar, bagaimanapun besarnya akhirnya juga mati juga, ditinggalkan semua juga. Dia akan kecewa juga. Kerikil satu pun tidak akan ada yang dibawa. Walaupun dia punya sejuta pasukan, sejuta bom, sejuta pesawat tempur, tapi kalau dia mati, apakah ada gunanya bom-bom itu? Apakah ada gunanya pesawat-pesawatnya? Apakah ada gunanya teknologinya? Apakah ada gunanya pasukannya? Jawabannya tidak ada sama sekali. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, orang ingin kesuksesan yang ketenaran, ingin menjadi orang yang masyhur, orang yang dicintai, orang yang di mana-mana disanjung-sanjung dan dielulukan. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, apakah semua ini ada manfaatnya ketika dia mati? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka yang mulia baginda Muhammad SAW, beliau mengatakan harta benda, keluarga, dan amal itu seperti tiga bersaudara. Ada orang mau mati, dia punya tiga bersaudara. Yang pertama kali adalah hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Ketika dia mati, akan mati, maka dia panggil saudaranya yang pertama, yaitu harta. Hai saudaraku, kamu sudah tahu keadaan saya sudah seperti ini, kematian sudah dekat, sakaratul maut sudah ada rasanya di dada saya ini, nyawa sudah mau lepas. Terus apa yang akan kamu perbuat untuk saya, hai saudaraku? Maka saudaranya mengatakan, ya kalau kamu mati saya ikut orang lain. Saya nggak mau ikut kamu. Begitu ya? Iya. Kamu mati terus saja ke kubur, saya akan ikut orang lain. Itulah harta, teman-teman. Walaupun sudah ada sertifikatnya, sudah ada BPKB-nya, sudah ditanda tangani oleh semua kantor-kantor, tapi kalau kematian sudah datang, maka seluruh hartanya akan ikut orang lain. Maka dia panggil saudaranya yang kedua. Ini adalah keluarga, teman-teman, partai, pegawai-pegawai, anak, istri. Hei saudaraku, kamu tahu saya sekarang sudah dalam keadaan sakaratul maut.
Saya sudah korbankan semua hidup saya untuk kamu. Sekarang apa yang akan kamu buat? Maka saudaranya yang kedua, insya Allah kalau kamu mati, kami semua akan ikut berduka cita. Kamu akan saya pikul, saya masukkan ke kubur, kemudian akan kita bikin upacara militer, kemudian kita akan pulang ke rumahnya masing-masing. Kamu saya tinggalkan di kubur kamu. Ya saya kalau suruh nemani di kubur kamu ya nggak betah. Ya kamu dikubur sendiri saja, kita pergi ke rumahnya masing-masing. Dan kalau ada kesempatan kamu akan saya tulis sebagai tokoh nasional. Kalau ada kesempatan, kalau tidak ada ya nggak usah ditulis apa-apa. Begitu ya. Nah, bagaimana lagi? Akhirnya dipanggillah saudara yang nomor 3. Inilah amal soleh. Hai saudaraku, apa yang akan kamu buat? Saya sudah dalam keadaan sakaratul maut ini. Saya akan menemani kamu ketika kamu sakaratul maut. Saya akan pesan kepada malaikat Israel supaya berbuat lemah lembut kepada kamu. Dan Israel itu selamanya senantiasa nurut dengan saya. Kamu nggak perlu takut. Dan nanti kalau kamu dikubur, kamu akan saya temani terus. Akan saya siapkan kubur kamu dengan sebaik-baiknya sehingga kubur kamu menjadi pertamanan surga. Dan bila hari kebangkitan datang, kamu akan saya hantar menghadap Allah SWT. Akan saya mintakan ampun kepada Allah SWT. Dan saya tidak akan pernah pisah dengan engkau di mana saja sampai kamu saya hantar ke surga Allah SWT. Kamu inilah saudara saya yang sebenarnya. Saudara nomor 1, nomor 2 itu adalah kosong belaka, nul betul, nggak ada gunanya. Ini mafhum dari satu hadis Nabi alaihissalam. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala supaya kita renungi. Tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesuksesan yang sebenarnya itu kecuali bila kita ini ada iman dan amal soleh, sehingga hubungan kita dengan Allah baik, sehingga Allah SWT akan jadikan dunia kita ini menjadi dunia yang baik. Ajibun amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Di dunia kita akan senantiasa dalam kebaikan. Kalau kaya ya baik, tambah pahalanya. Kalau miskin juga baik, sedikit hisabnya. Kalau sehat ya baik, tambah amalannya. Kalau sakit ya baik, berguguran dosanya. Kalau hidup ya baik, tambah pahalanya. Kalau mati ya baik, masuk di surga Allah. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Jadi orang yang beruntung betul-betul ya orang yang iman amal soleh itu. Bukan orang kaya tidak beruntung, kan? Orang kaya itu adalah orang yang sibuk siang dan malam, kasihan dia, malaikatnya. Orang yang sukses itu bukan seorang raja, malaikat. Raja ini orang yang pening kepalanya siang dan malam, memikirkan negaranya, khawatir kerajaannya akan dijungkel oleh orang lain. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dulu, pada zaman dulu ada seorang raja yang hebat namanya Abdul Malik ibnu Marwan. Kerajaannya separuh dunia.
Beliau ini mengatakan, mulai saya diangkat jadi raja sampai sekarang ini belum pernah saya merasakan tenang dalam hidup saya ini. Sehari pun saya belum pernah merasakan saya bisa hidup tenang, katanya. Mesti ada aja namanya masalah. Jadi kita ini mengira bahwa raja ini enak begitu. Tidak, malaikat. Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu ini anak seorang raja. Tetapi beliau telah dapat hidayah sehingga ditinggalkan kerajaannya. Beliau berjalan kaki dari Khorasan menuju Makkah Al-Mukarramah. Jalan kaki ini anak raja, namanya Ibrahim ibnu Adham. Sampai di depan Ka'bah beliau menangis. Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul iyala kay araka law qata'tani fil hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka, kata Ibrahim. Aku telah tinggalkan seluruh makhluk, hai Tuhanku, hanya semata-mata karena cintaku kepada Engkau. Aku telah tinggalkan seluruh keluarga hanya karena berharap ingin bisa melihat Engkau. Hai Tuhanku, bila Engkau cincang-cincang diriku, sekali-kali aku tidak akan cinta kecuali kepada Engkau saja. Ini kata Ibrahim. Ini anak raja ditinggalkan kerajaannya, berkelana kemana-mana. Kadang-kadang tidur di pinggir jalan. Ketika tidur di pinggir jalan, maka beliau tersenyum-senyum. Sehingga teman-temannya bertanya, ada apa tersenyum-senyum? Raja-raja ingin ketenangan, tapi salah jalan. Seumpama mereka tahu kegembiraan yang telah Allah berikan kepada aku saat ini dengan ibadah kepada Allah, dengan mengamalkan agama Allah, tentu mereka semua akan meninggalkan kerajaannya. Jadi senulaikan Allah SWT tanamkan dalam hati, fahami dengan otak kita, keberuntungan itu hanya dalam iman dan amal soleh saja. Yang lain-lain itu semulaikan Allah Ta'ala bukanlah keberuntungan yang sebenarnya. Ketika Allah telah putus bahwa manusia mesti mati semulaikan dan mesti meninggalkan dunia ini, maka siapa manusia yang merasa dia sukses dengan dunia ini, maka sebetulnya dia adalah orang yang bodoh. Coba kamu renungi, benar apa enggak? Setelah sudah diputus oleh Allah bahwa manusia mesti harus meninggalkan dunia ini, dan waktunya tidak lama, 6 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka siapa yang merasa sukses dengan dunia ini, maka sebetulnya dia orang bodoh. Maka dalam khutbahnya para ulama, talibud dunya jahil, talibul uqba aqil, talibul maula kamil. Orang yang mencari dunia adalah bodoh. Walaupun pandai menulis, pandai membaca, dia punya gelar profesor, doktor, filosof, wis gelarnya nggak tahu apa, ya, dokternya double 30, ya. Tapi kalau cita-citanya dunia, sebetulnya jahil. Dan dunia ini mau ditinggalkan. Kok merasa dia akan sukses dengan dunia ini, bagaimana?
Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau saya ditanya siapakah orang yang paling cerdas, maka akan saya jawab, orang yang paling tidak senang dunia itulah orang yang paling cerdas, katanya. Kata Imam Syafi'i ini. Jadi kalau orang itu senang dengan dunia ini, itu istilahnya itu biasa, tidak cerdas namanya. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i itu bodoh. Talibul uqba aqil, orang yang mencari akhirat itulah orang yang cerdas. Karena akhirat itu kekal selama-lamanya. Kalau mulia ya selama-lamanya. Kalau sehat selama-lamanya. Kaya selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Maka orang yang mencari akhirat inilah orang-orang yang cerdas. Memulaikan Allah Ta'ala, nggak usah surga yang indah-indah. Kita ini dikasih sepeda ontel, tapi terus nggak ditarik-tarik lagi. Dengan dikasih Mercedes, cuman 1 jam. Pilih mana semulaikan? Kamu tak kasih Mercedes ini 1 jam tok ya. Tapi ini sepeda ontel terus kamu pakai seumur hidup kamu. Ya pilih sepeda ontel, semulaikan. Nah kalau dibalik, kamu saya kasih sepeda ontel 1 hari saja, tapi ini Mercedes seumur hidup, bagaimana kira-kira? Ya semua orang milih Mercedes. Nah ini sekarang disuruh milih istana-istana emas, istana-istana intan, lumpurnya jadi kasturi, bidadari kerajaan yang kekal abadi selama-lamanya. Terus dikasih dunia cuman beberapa hari. Lah kok pilih dunia gitu. Bagaimana semulaikan? Ini kira-kira orang ini bodoh apa pinter ini? Nah, coba semulaikan. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita renungi betul-betul semulaikan ta'ala. Akan datang satu masa kalau kita ini tidak paham sekarang, omong ngono kaya radian sego wae. Ya. Kalau ada orang bicara akhirat, maka kadang-kadang kita ini jongkol kok bicara akhirat terus, kayak nggak mau nasi saja. Ya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sekarang tidak paham, sebentar lagi akan paham juga. Ketika sudah engkrok, ketika nafas sudah tersengal-sengal, istri kita nangis, anak kita menjerit, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, nafas sudah sesak. Waktu itu, benar, ternyata dunia tidak ada nilainya. Betul-betul dunia tidak ada nilainya. Maka sudah mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita paham mengenai nilai dunia ini, paham mengenai nilai iman dan amal saat sakaratul maut, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita ini pahamnya sekarang ini, waktu masih segar bugar, kita paham bahwa dunia ini tidak bernilai, yang ada nilai itu adalah iman dan amal, nah baru kita ini dapat manfaat. Kalau sudah sekarat kemudian kita paham, itu seperti orang ujian bisa nggarap semua,
tapi setelah selesai waktu ujian. Waktu ujian sudah selesai, digarap semua 100% nilainya, nggak ada gunanya. Kalau waktu ujian masih ada, digarap, baru ada nilainya. Maka Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita betul-betul ingin memahami dari lubuk hati kita betul-betul bahwa dunia ini memang tidak ada nilainya apa-apa, tidak ada harganya sedikit pun. Yang ada harganya di dunia ini hanya satu saja, iman dan amal. Yang menarik di dunia ini hanya satu saja, iman dan amal. Yang selain itu tidaklah menarik kalau orang itu berpikir betul-betul. Maka orang yang paham seperti ini adalah para sahabat dulu sama mereka. Rabi' ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang sahabat datang ke Persia. Raja Persia ini raja paling kaya pada zaman itu, kekuasaannya paling besar, istananya begitu megah, permadani disulam emas, mahkotanya saja ini besar sekali. Nah, mulai karena ta'ala Rabi' ibnu Amir melihat raja Persia yang seperti itu, sedangkan beliau ini seorang sahabat Nabi, orangnya kecil, pakaiannya bertambal-tambal, tapi dia melihat raja Persia itu kasihan. Nah, dia ini miskin, tidak punya apa-apa, melihat raja lo kasihan. Dia telah memilih dunia meninggalkan akhirat. Maka ditanya oleh raja Persia, kamu datang ke sini mau apa? Saya ini adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Allah, kata mereka. Jadi para sahabat itu merasa mereka itu diberi tugas oleh Allah. Walaupun mereka ini bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka ini penerus rasul, penerus yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kami ini adalah orang-orang yang dikasih tugas oleh Allah untuk mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari menyembah manusia untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya manusia. Dan saya ini adalah orang-orang yang dikasih tugas oleh Allah untuk mengeluarkan manusia yang dikehendaki oleh Allah dari kezaliman agama menuju keadilan Islam. Tidak ada keadilan yang sebenarnya selain Islam. Mencari keadilan bukan dalam Islam, akhirnya yang terjadi malah kezaliman, bukan keadilan. Karena Islam ini dari Allah yang maha adil, maka aturannya mesti maha adil. Tapi aturan-aturan yang dibuat manusia itu pikirannya itu tidak sempurna. Yang kemarin dianggap baik, tahu-tahu sekarang dianggap buruk. Yang kemarin dianggap kejam, sekarang dianggap tidak kejam. Maka pikiran manusia ini tidak bisa diandalkan untuk memberikan keputusan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadilan hanya dari yang maha adil, hanya di dalam Islam. Kami ini adalah orang-orang yang dikasih tugas oleh Allah untuk mengeluarkan kamu semua dari kehidupan yang sempit di dunia ini menuju kehidupan yang luas,
yaitu kehidupan di surga Allah. Jadi senulaikan Allah SWT ini, kalau orang yang tahu hakikatnya ini, mereka tidak merasa bahwa dunia ini satu kesuksesan. Senulaikan Allah SWT, maka ada seorang sufi datang ke seorang raja. Tuan Raja, ini hotel ini dibuat kapan Tuan Raja? Katanya. Hotel mana? Ini loh yang kamu tempati ini loh. Ini bukan hotel Pak Kiai. Nah apa ini? Ini istana. Oh istana. Apa bedanya istana dengan hotel itu Tuan Raja? Kalau hotel itu yang nempati gantian, kalau istana itu permanen. Oh begitu. Sebelum Tuan menempati tempat ini, yang nempati istana ini siapa? Ya ayah saya. Kalau Tuan sudah mati, siapa yang nempati? Ya anak saya. Berarti gantian juga. Ini hotel Tuan, katanya. Jadi senulaikan Allah SWT, dunia itu sudah begitu itu. Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Dunia ini dijadikan oleh Allah hanyalah untuk tempat ujian. Siapa yang mau mengamalkan agama Allah, siapa yang tidak, diuji 60 tahun, 70 tahun, kemudian dipindahkan ke tempat tunggu, yaitu alam barzakh. Terus begitu, menunggu teman-temannya yang masih diuji. Terus begitu. Kalau yang diuji sudah habis, maknanya jatah surga sudah cukup, jatah neraka juga sudah cukup, maka datanglah hari kiamat. Untuk apa? Untuk mendengarkan pengumuman siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Itulah akhir dari kehidupan manusia. Ceritanya manusia ini tidak akan selesai sebelum sebagian ke surga, sebagian ke neraka, baru selesai. Nah, oleh karena Allah SWT, ini program dari Allah SWT. Kalau orang kafir pikirannya ya sudah mati selesai, itu kan pikiran kamu. Apa kamu yang memprogram alam semesta ini? Apa kamu yang memprogram dunia ini? Yang memprogram dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu termasuk yang diprogram, bukan kamu yang membuat program. Program Allah setelah kematian. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Baru selesai ceritanya. Alhamdulillah, saya ini sudah selesai bagaimana? Ya, anak-anak saya sudah kawin semua, sudah jadi pegawai negeri semua, ya. Sudah punya mobil semua, mun mungkur. Kula niki mun mungkur, dereng Pak, dereng mungkur. Nek sampean men mlebu swarga agek mungkur. Nek durung teko swarga gak ana mungkure. Jadi senulaikan Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, barang siapa yang dijauhkan dari neraka masuk surga, maka dialah orang yang sukses. Sedangkan kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Kelihatannya kayaknya hebat, hakikatnya tidak hebat. Mana itu Brawijaya kehebatannya? Mana itu Patih Gajah Mada dan kesaktiannya? Mana itu Kaisar Romawi dengan kekuasaannya? Mana itu Kisra Persia dengan kekuasaannya? Mana itu Fir'aun? Mana itu Fulan? Mana itu Fulan? Mana itu orang yang katanya paling kaya itu?
Sekarang semuanya sudah pergi, ya. Tidak ada gunanya kekayaannya, tidak ada gunanya kerajaannya, tidak ada gunanya teknologinya, ya. Tidak ada gunanya apa-apa. Maka orang-orang bangga mereka sudah bisa naik ke bulan. Kalau sudah naik ke bulan hasilnya apa? Naik ke bulan, naik ke matahari, naik ke langit, akhirnya juga turun ke kuburnya masing-masing. Ya. Sama saja, lebih baik gak usah naik kemana-mana, langsung masuk aja. Ya. Jadi senamaikan Allah SWT. Kalau naik 4 bulan itu baru bagus. Ya. Kalau naik ke bulan itu gak ada pahalanya itu. Ya. Gak ada hasilnya, akhirnya hasilnya kosong saja. Jadi sekarang nggak usah pikir naik ke bulan, naik dari 40 hari ke 4 bulan, itu aja yang pikirkan. Bagaimana semulaikan? Ya, jadi semulaikan Allah Ta'ala, bagaimana untuk mewujudkan iman dan amal soleh? Caranya itu bagaimana? Kita sudah mufakat, kehidupan ini tidak bisa diperbaiki dunia akhirat kecuali iman dan amal soleh. Bagaimana supaya bisa ada iman amal soleh itu bagaimana? Ini sudah dicontohkan oleh kekasih-kekasih Allah, utusan-utusan Allah, para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Memulai iman amal soleh itu caranya adalah dengan menghidupkan usaha dakwah pertama. Sudah menjadi sunnatullah, kalau usaha dakwah hidup, maka iman akan hidup, amal soleh akan hidup, kemudian pertolongan Allah datang di dunia ini dan akan datang di akhirat. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan ini aturan ini tidak akan dirubah oleh Allah. Kalau ada dakwah yang sahih, dakwah yang lurus, seperti dakwahnya para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, maka akan datang iman dan amal soleh. Kemudian mulaikan akan datang barokah di dunia ini, datang pertolongan Allah di dunia ini, kemudian di akhirat akan masuk di surga Allah. Ini sudah paten, ini tidak akan berubah. Walang tajida li sunnatillahi tabdila, nggak akan berubah selama-lamanya begitu itu. Sebaliknya kalau dakwah tidak ada, maka lama-lama iman akan merosot, amal akan merosot, sehingga dunia ini akan semrawut dan kemudian akhirat masuk neraka. Maka tidak ada kerja yang lebih penting melebihi kerja dakwah ini sebetulnya semuanya. Kerja dakwah itu kerja penting betul-betul mereka. Masa depan diri kita, masa depan keluarga kita, masa depan umat, dunia akhirat itu kaitannya dengan agama, dan agama itu kaitannya dengan dakwah. Maka semulaikan Allah Ta'ala, orang-orang Madinah paham perkara ini, maka mereka mengatakan wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah, katanya orang itu. Karena kalau ada orang dakwah, maka Allah akan berikan iman, Allah akan berikan amal soleh, Allah akan berkati kehidupan dunia ini dan akan masuk dalam surga Allah. Kapan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Setelah Nabi Nuh punya pasukan, setelah Nabi Nuh punya teknologi, setelah Nabi Nuh punya rumah yang hebat, punya sawah yang luas? Bukan. Ketika Nabi Nuh siang malam dakwah, diteruskan doa. Dakwah, siang dan malam, akhirnya datang pertolongan Allah sehingga kekufuran dihilangkan di muka bumi. Nabi Nuh itu ceritakan dalam Quran.
dakwah, setelah dakwah nangis depan Allah. Wa qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh dakwah, kemudian doa, hai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku siang dan malam, tetapi tambah saya ajak tambah lari, tambah saya ajak tambah lari. Saya ajak dengan terang-terangan, saya ajak dengan sembunyi-sembunyi, terus saja mereka tambah menentang. Begitu Nabi Nuh kerjanya siang dan malam, dakwah doa. Kelihatannya pada awalnya itu nggak ada hasilnya, sehingga kaumnya itu mentertawakan Nabi Nuh. Kamu ini kerjanya nggak ada hasilnya apa-apa, kosong, nggak ada hasilnya. Nabi Nuh mengatakan, justru kerja kamu itulah yang tidak ada hasilnya, katanya. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kamu mentertawakan saya karena Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, saya ini juga mentertawakan kamu. Kerja kamu tuh nggak ada hasilnya akhirnya. Kerja saya inilah yang akan ada hasilnya. Kalau orang-orang yang tidak kenal agama melihat orang keluar di jalan Allah, duduk di masjid itu, mereka ini tertawa sama mereka. Orang pengangguran, ya. Itu kerja apa? Itu hasilnya itu apa? Nah, orang yang di masjid melihat orang-orang ahli dunia ini juga tertawa. Kok sibuk dengan dunia kayak nggak mati aja. Israel sudah ngincer kamu gitu loh, masih mikir dunia aja. Ya, orang di masjid juga mentertawakan yang di luar masjid, yang di luar masjid juga mentertawakan yang di masjid. Dapat apa itu? Zaman nuklir kok bawa kompor, hasilnya itu apa? Ya kamu tuh yang bodoh. Ya masak nasi kok suruh pakai nuklir itu loh. Masak nasi pakai kompor saja cukup, pakai nuklir. Ini zaman kompor bukan zaman nuklir. Jadi assalamualaikum Allah Ta'ala. Nabi Nuh juga begitu juga assalamualaikum. Kaumnya mentertawakan, maka Nabi Nuh mengatakan, saya ini juga mentertawakan kamu sebetulnya. Kerja kamu nanti nggak ada hasilnya. Terus Nabi Nuh sibuk dengan dakwah dan doa. Sekian ratus tahun, akhirnya datang pertolongan Allah. Allah tampakkan kerja Nabi Nuh lah yang ada hasilnya, dan kerja mereka nggak ada hasilnya apa-apa. Begitu juga assalamualaikum Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya dakwah doa terus itu aja siang dan malam. Fir'aun sibuk dengan kerajaannya, sibuk dengan politiknya, sibuk dengan teknologinya. Nabi Musa sibuk dakwah doa. Akhirnya kam taraku min jannati wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Fir'aun dengan pasukannya dibuang ke lautan. Akhirnya istana-istananya ditempati oleh orang-orang yang tidak pernah membangun, yaitu Nabi Musa dengan teman-temannya. Istilahnya orang Jawa, jibar-jibur mangan nganggur, omah gedung tanpa yoso. Itulah Nabi Musa, mereka sibuk dengan agama. Akhirnya justru mereka yang paling beruntung. Jadi semulaikan Allah Ta'ala untuk menghidupkan agama ini syaratnya satu saja,
syaratnya kerja yang telah dibuat para nabi itu dikerjakan. Cuma itu saja. Untuk menghidupkan agama ini hanya satu syarat saja, kerjanya Rasulullah dikerjakan, akan hidup agama ini. Tidak perlu kekayaan, tidak perlu kerajaan, tidak perlu itu. Seumpama menghidupkan agama itu harus ada kerajaan, maka Rasulullah SAW akan dikasih kerajaan dulu, baru disuruh dakwah. Seumpama menghidupkan agama itu syaratnya harus punya uang, maka Rasulullah akan dikasih uang dulu, kemudian baru berangkat. Seumpama menghidupkan agama itu perlu partai dulu, umpamanya, maka Nabi itu akan dikasih partai terbesar di seluruh Jazirah Arab, kemudian baru bergerak. Syaratnya hidupnya agama itu cuma satu saja. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, yaitu dimulai dengan dakwah, kemudian taklim wa ta'alum, kemudian zikir ibadah, kemudian khidmat, itu dikerjakan, maka agama akan hidup. Agama akan hidup, pertolongan Allah akan datang, hidayah akan datang. Kepada siapa? Untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Jangan pula kita berpikir seumpama saya punya mukjizat seperti Nabi Musa, tongkat jadi ular, ya kan? Maka tentu ini orang Temboro ini keluar 4 bulan semua. Tentu semua orang akan masuk Islam semua. No, itu keliru. Hidayah itu dari Allah. Ketika Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular, juga Fir'aun tidak mau masuk Islam, juga Haman tidak mau masuk Islam, orang Mesir kebanyakan juga tidak mau masuk Islam. Yang masuk Islam siapa? Ya, yang Allah kehendaki. Maka yang penting itu dakwah saja, entah punya tongkat seperti Nabi Musa atau tidak punya tongkat seperti Nabi Nuh. Tidak perlu harus ada tongkat, nggak perlu. Yang penting ada dakwahnya itu. Dakwah terus siang dan malam, bicara keagungan Allah SWT. Yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak berkuasa apa-apa, raja-raja tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Maka musyawarah, bagaimana menghidupkan usaha agama di masjid kita ini. Sebetulnya masyarakat sini ini seneng, Pak, tapi ini kan penguasa masjidnya ini nggak seneng, ya. Penguasa masjidnya itu siapa? Ya Pak A itu. Bukan, itu Pak A itu makhluk, yang berkuasa Allah, ya. Tapi zahirnya itu kan ketua masjidnya dia toh Pak. Iya, tapi batinnya yang berkuasa Allah, ya kan? Zahir itu datangnya dari batin itu. Ada jasadnya, kalau nggak ada nyawanya ya nggak jalan, ya. Ya, terus bagaimana? Bagaimana kalau kita nangis malam ini kepada Allah, supaya Allah SWT rubah hatinya Pak Siman ini, ya, sehingga dia nanti keluar 4 bulan memikirkan agama. Nah, baru kita lurus pikiran kita seperti itu semua, kan? Tapi kalau kita ini berpikir ini gara-gara fulan, ini gara-gara Pak Lurah, ini gara-gara Amerika. Nah, apa Amerika ini bukan makhluk Allah, ya. Kalau Allah turunkan hidayah, ya datang hidayah. Kalau Allah nggak turunkan hidayah, nggak datang hidayah. Dan hidayah itu datangnya dimulai dengan dakwah, dimulai dengan menangis kepada Allah SWT. Maka kemarin itu jamaah Mesir cerita, di India itu ada satu kampung, ada polisi yang jahat sekali. Kalau dia itu marah, orang di tahanan itu kupingnya itu pada digunting, gitu. Ini orang Hindu kejam sekali, gitu. Maka orang-orang dakwah itu musyawarah, apa yang harus kita buat ini sekarang? Kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan pintu menangis kepada Allah saja, ya.
kita sudah tidak bisa menghadapi orang seperti ini. Tetapi kalau Allah SWT rubah, akan rubah. Dia ini nggak punya kekuatan apa-apa tanpa diberi oleh Allah. Makanya akhirnya orang kampung situ malam tahajud, malam tahajud nangis, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah kasihlah jalan keluar dari polisi yang kejam ini. Nangis saja. Pagi diikram, kasih makan, kasih roti. Maka polisi ini tersenyum-senyum, oh ini orang semua takut sama saya. Oh iya, saya ini jangan berani-berani dengan saya. Padahal itu mereka bukan karena takut, karena perintah Allah untuk ikram kepada manusia. Malam hari mereka menangis pada Allah, siang hari diikram. Lama-lama akhirnya polisi tadi masuk Islam. Akhirnya keluar 3 hari. Itu jamaah masjid datang ke sana, baru saja pulang 3 hari. Sekarang jadi orang baik, jadi ahli masjid. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu beliau mengatakan, kalau kamu melihat makhluk, kamu pandang itu makhluk yang menggerakkan Allah, maka makhluk itu tidak akan berbahaya pada kamu. Tapi kalau kamu itu melihat makhluk, kamu pandang itu sebagai makhluk yang bisa berbuat sendiri, maka makhluk itu akan Allah jadikan berbahaya buat kamu. Jadi ngilangi upase makhluk itu ya, ngilangi kesaktian wong sing sekti gampang aja. Makhluk wis gue hilang sekti nih gitu. Gitu ya. Ini jawabannya ngeten niku, Pak. Gitu. Cara kiai zaman biyen bahwa eneng wong sekti wasakno. La maujuda illallah. Sing eneng Gusti Allah, kok kesektiane ilang deh. Gitu. Kesektiane ilang. Niku maksudnya niku nanem nih keyakinan iki makhluk gak iso apa-apa. Maka dalam satu hadis dikatakan mafhumnya Allah tidak menguasakan kepada seseorang kecuali perkara yang dia takuti. Kalau seumpama manusia ini tidak takut kecuali kepada Allah saja, maka dia tidak bisa dikuasai siapa saja. Jadi umat Islam sekarang itu lemah, diinjek-injek di mana-mana karena keyakinannya itu kepada makhluk. Tapi kalau keyakinannya itu kepada Allah saja, maka Allah rubah. Sehingga yang tadinya menguasai tidak bisa menguasai lagi. Maka dalam satu perjalanan haji, kafilah perjalanan haji ini berhenti semua di jalan. Di situ ada sahabat Abdullah ibn Umar. Maka Abdullah tanya, ada apa kok berhenti? Itu di depan ada harimau duduk di tengah jalan. Maka Sayyidina Abdullah Umar turun, didatangi itu harimau, langsung dipegang telinganya, kamu nyingkir, jangan ganggu jemaah haji, katanya. Langsung harimau itu nurut, nyingkir. Kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah Umar mengatakan, shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah, benar Rasulullah, benar katanya. Maka orang tanya, apa yang kamu maksud? Dulu Rasulullah mengatakan yang dikuasakan oleh Allah kepada anak Adam itu perkara yang ditakuti oleh anak Adam. Kalau anak Adam itu tidak takut kecuali kepada Allah, nggak bisa dikuasai selain Allah, katanya. Maka tadi saya melihat harimau itu tadi dalam hati saya malu kalau takut sama kamu, saya malu. Wong kamu itu yang menggerakkan Allah, kalau saya takut sama kamu, saya malu. Saya tanamkan dalam hati saya begitu. Akhirnya dia nurut sama saya. Ya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, tanamkan keyakinan kepada Allah saja. Dan ini untuk menanamkan keyakinan itu adalah dengan dakwah semulaikan. Awalnya itu bicara keagungan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Tidak ada yang bergerak kecuali yang digerakkan oleh Allah.
Tidak ada yang diam kecuali yang didiamkan oleh Allah. Tidak ada yang gembira kecuali yang digembirakan oleh Allah. Tidak ada yang susah kecuali yang disusahkan oleh Allah. Tidak akan ada yang marah kecuali yang dibikin marah oleh Allah. Tidak akan ada yang ridha kecuali yang diridhakan oleh Allah. La ilaha illallah. Dan kemudian kita mujahadah. Maka Syekh Abdul Wahab hafizahullah beliau mengatakan, dengan dakwah maka iman akan bisa terbentuk, bisa difahami. Dengan mujahadah iman jadi kokoh. Dengan keluar di jalan Allah iman akan tersebar, katanya. Maka ini tiga ini tugas kita, malaikat. Dengan suasana dakwah maka iman itu akan bisa difahami. Tapi paham tok, kalau nggak ada kekuatan nanti juga lain, masih kurang sempurna. Maka iman itu perlu dikuatkan dengan mujahadah. Mujahadah itu bagaimana? Bersusah payah untuk agama. Gelem rekoso kanggo agama. Kalau orang itu punya prinsip, saya siap bersusah payah untuk agama, siap bersusah payah untuk ridho Allah, maka imannya akan jadi naik. Karena dia nanti akan dapat pengalaman-pengalaman. Dia akan dapat pertolongan-pertolongan Allah. Sehingga imannya naik, dapat pengalaman iman nanti. Seperti para sahabat. Ketika para sahabat itu prinsipnya pokoknya siap mujahadah, maka akhirnya malaikat dapat pengalaman iman, imannya naik. Ketika Rasulullah mengajak mereka ke Badar, mereka ini merasa berat, malaikat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian merasa berat, tapi mereka siap pokoknya. Berat untuk agama, berangkat. Akhirnya datang pertolongan Allah. 1000 malaikat datang, 5000 malaikat datang. Jadi para sahabat itu mereka orang yang siap mujahadah karena agama, susah payah karena agama. Maka semalekan para masyayikh kita mengatakan, kalau kamu jauhlah jalan kaki, bagus. Keluar 3 hari paling bagus jalan kaki. Ke markas pun paling bagus jalan kaki. Ke sholat Jumat pun kata Nabi paling bagus jalan kaki. Siapa pergi ke sholat Jumat dengan jalan kaki setelah wudhu dan mandi yang sempurna, maka setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun puasa dan sholat malam. Jalan kaki. Walaupun punya mobil, jalan kaki. Kalau nggak kuat Pak saya, mobilnya sampai perempatan yang timur sana, kemudian turun jalan kaki ke sini. Biar ada mujahadahnya. Karena agama itu akan bisa dirasakan kelezatannya, akan ada kekokohan iman kalau orang itu mau susah payah itu tadi. Tapi kalau kita ini ingin kenikmatan agama dengan enak-enakan, nggak bisa, mereka nggak akan bisa merasakan. Maka seluruh para nabi awal kehidupannya adalah kehidupan mujahadah. Begitu juga para sahabat, mereka. Allah itu berkuasa menjadikan para sahabat itu di tempat yang sejuk, enak, ya, kayak di sarangan namanya gitu. Air mudah, semua orang seneng, ya. Tapi tidak, Allah jadikan para sahabat itu di makaum karomah yang kering kerontang, di masyarakat yang memusuhi mereka, sehingga timbul mujahadah, akhirnya imannya naik. Kelezatan iman, kelezatan amal kalau kita ini mujahadah. Maka baginda Nabi pergi ke Taif jalan kaki bersama Zaid bin Harithah, dakwah di sana. Tokoh-tokoh didatangi, semua menolak. Masyarakat umum didatangi, semua menolak.
Sampai anak-anak kecil pun melempari batu beliau. Masya Allah, Sayyidul Anbiya dilempari batu, pimpinan para nabi, para rasul dilempari batu, kekasih Allah dilempari batu. Ini pelajaran buat kita, agama itu mahal. Hubungan dengan Allah itu mahal. Maka begitu pulang sampai di Mekah, dijemput oleh Jibril naik ke langit, Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu setelah dibuang demi batu tadi, setelah dihinakan di bumi, maka dimuliakan di langit. Jadi setelah pengorbanan ini baru Nabi mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi yang terdahulu. Menembus ke-7 petala langit, melihat langsung surga, melihat langsung neraka, bahkan berjumpa langsung dengan Allah SWT. Seluruh para nabi diminta oleh Allah untuk makmum kepada Rasulullah SAW pada malam itu. Kapan itu? Setelah mujahadah habis-habisan, pengorbanan, penderitaan untuk agama. Setelah Isra Mi'raj, turun ke bumi semula kan. Nah, mulai setelah mujahadah 13 tahun, mulai Allah tampakkan hasilnya yang menggembirakan. Allah bangkitkan orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam. Yang bandemi batu di Taif tadi berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang yang memusuhi di Mekah tadi tiba-tiba masuk Islam semua. Kan aneh mulai kan? Asalnya mufakat memusuhi, kok sekarang mufakat mencintai, kan aneh. Ya, karena ini apa? Ini hati manusia di tangan Allah SWT. Maka kita nggak usah takut dengan orang yang memusuhi itu. Alah, memusuhi itu memang oleh Allah dijadikan memusuhi kok. Nanti kalau dirubah mencintai, minta mantu sama saya nanti. Ya, iya. Ini betul malaikat. Jadi kita dalam dakwah ini jangan melihat ini orang ini memusuhi. Kita nggak bisa dakwah begitu itu. Orang ini dikirim oleh Allah untuk uji saya. Nah, ini baru benar. Sehingga kita ini bisa sabar. Ya. Kalau kita ini memandang kepada Allah saja, kita bisa sabar. Tapi kalau memandang pada makhluk, kita marah terus akhirnya jadinya. Terus putus asa, terus berhenti. Dan kula ini banyak angel wong iki. Termasuk si angel juga kuwi, ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala pandang kehadirat Allah SWT. Maka dengan dakwah iman akan terbentuk, akan bisa difahami. Dengan mujahadah iman akan jadi kokoh. Orang akan dapat pengalaman-pengalaman macam-macam dengan mujahadah itu. Nah, mulaikan Allah SWT. Kemudian dengan keluar jalan Allah, iman akan tersebar. Masya Allah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, dakwah doa ini tidak akan ada nilainya kalau tidak dibarengi akhlak yang baik, dibarengi muamalah yang lurus. Jangan makan perkara yang haram, perkara yang syubhat. Tanamkan hati, di dalam hati takut kepada Allah dan rindu kepada Allah. Dalam satu ayat dikatakan bahwa dai yang akan dibela oleh Allah, dai yang akan ditolong oleh Allah adalah dai yang senantiasa ada rasa takut kepada Allah. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kalau saya tidak dakwah, nanti ketika saya menghadap kepada Allah bagaimana? Agama dirusak, agama diinjak-injak, masjid-masjid kosong. Kalau saya tidak buat dakwah, tidak bergerak, tidak menangis,
Mana bukti kecintaan aku kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Nanti kalau saya menghadap kepada Allah, gimana nasib saya? Ya. Nanti kalau di padang mahsyar jumpa Rasulullah, bagaimana nasib saya nanti? Kalau saya tidak meneruskan perjuangan Rasulullah. Lah dai yang ada rasa begini inilah dai yang akan sukses. Dai yang pikirnya itu akhirat. Bukan pikirnya itu urusan-urusan dunia, hiruk pikuknya dunia ini, bukan. Insya Allah kita niat semulaikan. Dai yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Yang tabah, sabar itu bagaimana tuh? Dai yang akan ditolong oleh Allah, dai yang sabar, dai yang bagaimana? Yang istiqomah. Ini namanya sabar itu istiqomah. Sabar itu bukan diam aja, itu bukan gitu. Sabar itu apapun keadaan tetap istiqomah. Insyaallah kita niat semulaikan. Dai yang sukses itu semulaikan adalah dai yang ada rasa sayang yang kuat kepada umat. Karena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang disayangi oleh Allah adalah orang yang sayang kepada umat. Kalau orang tidak disayangi oleh Allah, bagaimana bisa sukses? Tanamkan rasa sayang kepada umat, cinta kepada umat, karena mereka ini adalah umatnya Rasulullah SAW, umat kekasih kita, maka mereka kita kasihi juga. Kekasih kita yang agung adalah Rasulullah SAW, maka umatnya kita cintai juga. Inilah dai yang akan sukses. Maka semulaikan Allah Ta'ala untuk mendapatkan ini semua, kita keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat.